Ya, jumpa lagi saudara di Porang Mania. Ini kita masih bersama pakar porangnya ini ya, di lahan persawahan yang biasanya itu dengan luas yang kurang lebih berapa meter ini Pak Musli ini? Nggak tahu lah. Nggak tahu meterannya, pokoknya kalau ditanami padi biasanya menghasilkan sekitar 1 kintal padi lah. 1 kintal padi dalam Satu musim. satu musim ya. 4 bulan, berarti ini tidak begitu luas lah ya. Nah sekarang ini prediksi ini dengan ketika ditanami porang ya, dari yang biasanya 1 kintal beras sekarang ditanduri porang dengan tanaman yang sangat bagus ini saudara ya, yang oke, tanamannya lebat-lebat ini. Insya Allah kalau kita tanami porang, kalau Allah ridho, kalimatnya kalau Allah ridho, cara matematika ini ada 1.200 tanaman Ya, yang akan kita panen besok sekitar 700. Dari itu yang besar yang 700. Kemudian asumsi saya insya Allah rata-rata minimal saja, minimal rata-rata 2 kilo sudah ketahuan tuh 1,4 ton. Kalau misalnya analisa 2 kilo, padahal faktanya di lapangan saya ngomong ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo. Kalau yang nanti bisa 6 kilo, bisa 8 kilo. lah Kalau yang segini bisa 2 kilo, 2 kilo. Insya Allah. ini dibanding ya dengan musim padi yang paling tidak itu kan 3 bulan ya, dari mulai nandur itu 4 bulan. 4 bulan ya. Kalau padi. Lah kalau porang Kalau porang ini kan setengah tahun lah ya, mungkin 7 bulan lah. 7 bulan lah panen, insya Allah nanti insya Allah pada bulan 5, berarti Mei Juni kita panen. Kalau misalnya analisa saya, estimasi saya misalnya satu pohonnya 2 kilo, berarti insya Allah nanti akan keluar 1,4 ton. Jadi kali misalnya 1,4 ton berarti kan berapa itu? 1.400 kilo kali kali 10.000 berarti 14 juta lah ya. 14 juta dengan Kalau ditanami padi berarti hanya 2 musim, berarti 1 kintal gabah, 1 kintal ya gabah berarti sekitar 500, berarti kalau 2 musim 1 juta lah ya. 2 juta. 2 juta ya. Iya. Wah luar biasa ini ya. Ini kan 500, ini kan yang kita panen 700, sementara masih menyisakan 500, insya Allah kita panen tahun depan gitu. Begitu ya. Berarti perkiraan panen 1,1400 kilo itu semua tanaman ini sudah dipanen semua begitu Belum, maksudnya? hanya 700 tanaman. Kalau Hanya dipanen 700 semua tanaman. Mungkin ya 2 ton lebih lah. Kalau semuanya itu 2 ton ya. Ya 2 ton lebih mungkin. Oke. Dengan lahan yang hanya 1 kintal beras, Iya. 1 kintal gabah. bisa menghasilkan sekitar 14 ton. Insya Allah bukan 14 ton, 1,4 ton 1,4 ton atau berarti 1.400 kilo. 1 ton 4 kuintal atau 1.400 kilogram. Laksana yang besar-besar yuk. Oke. Dijelaskan. Ya. Ini tanaman-tanaman ini sudah berapa bulan ditanam ini, Ini saudara? sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, Dengan 3 bulan lagi panen. kayaknya ini baru pertama ya. Ya, Dari lahan kering ditanam porang, ternyata juga bisa dari bekas lahan sawah ya. betul. Ini kayaknya baru pertama di Indonesia ini saudara. Enggak lah, Oh enggak ya? enggak, banyak sudah yang coba. Ya, ini tanamannya lebat-lebat banget dan gede-gede banget ini ya. Itu. Subur. Sini saya jelaskan nih. Oh ya, oke. Ini kan dari dari umbi sekepel lah dulu, insya Allah sekepel segini lah ya. Ini sudah segini nih, insya Allah ini tetap 4 kilo keluar. 4 kilo satu Satu tanaman ya. Tanaman insya Allah. Ini satu lengan kecil lah ya, lengannya bayi lah ya. Ya, kalau yang ini katak-katak ini bukan katak super nih. Ini bukan katak super, katak kecil-kecil tapi sudah mau tumbuh. Ini yang mau kita panen kan yang besar-besar saja besok. Yang kecil-kecil belum, untuk tahun depan yang sekitar 500 itu, yang 700 yang besar-besar kita angkat. Begitu, biar setiap tahun kita panen begitu. Setiap bulan 4, 5 lah pokoknya kita panen. Contohnya lagi ini besar banget nih. Iya.
Ya, ini ukuran berapa ini kira-kira? Ini dulunya sekitar segini nih Oh, oh. umbinya. Nanti ketika panen itu kira-kira berapa kilo ini? Ini prediksi saya sekitar 4 kilo. 4 kilo. Karena ini masih tumbuh lagi nih, tumbuh. Oh iya iya ya. Apa namanya itu? Tunas ya? Tunas lagi nih. Tunas baru. Iya. Oh, iya, Insya iya. Allah. Ya, begitu saudara. Silakan mau apa yang ditanyakan lagi silakan. Ini Pupuk. pupuknya apa saja ini? Ya, Pupuknya pupuk dasarnya adalah derbibil. derbibil kalau pupuk kandang ya. Iya. Kotoran kambing. Kalau Kemudian- Anda tahu itu Anda itu tidak tahu derbibil ini derbibil saudara. Nah, derbibil Kemudian pemupukan kedua kita pakai telai ayam. pakai telai ayam. Iya, ayam boiler itu yang pakai apa namanya? Apa ya Pak Teguh ya? Yang miliknya Mas Afid itu. Pakai blower. Yang pakai blower tuh. Ini pemupukannya udah 3 kali. Pertama menggunakan pupuk kandang, pupuk dasar. Kemudian kita kasih sedikit kemarin urea sama TSP. Orang Jawa bilang TS gitu ya. Ya, Kemudian kita kasih lagi apa namanya kotoran ayam yang pakai itu blower. Kemudian selain itu juga kita menggunakan ini mulsanya pakai sekam padi, bukan sekam padi sih, apa namanya ini, damen itu ya. Pakai Damen. damen yang sekaligus manfaatnya sebagai pupuk. iya. Nah, pertanyaan saya ini antisipasi hama itu biasanya bagaimana itu? Orang Hama apa saja itu Orang biasanya? itu hamanya setahu saya hanya 2 kalau hama di tanaman itu. Yang pertama adalah ulat yang memakan daun, dan insya Allah itu bisa diantisipasi hanya dengan dibunuh lah ya, karena perkembangan ulatnya pun lamban, jadi tidak begitu cepat. Dibunuhnya itu pakai apa itu? Pakai- Manual apa bagaimana itu saudara? Manual boleh, pakai disemprot juga boleh. Kemudian yang kedua adalah umbinya itu biasanya busuk, itu memang nggak bisa dipungkiri. Namun demikian faktanya di lapangan tidak begitu banyak lah, paling dari sekian ribu tanaman paling hanya berapa, dan itu nanti kita bisa antisipasi dengan menggunakan, orang Jawa bilang awu atau hasil bekas pembakaran itulah, Zat karbon. kayu-kayu atau Iya. apa itu bisa hanya sifatnya pencegahan, atau bisa dengan fungisida karena itu adalah jamur itu begitu. Kemudian hama yang lain lagi yang memang sangat vital sekali adalah pencurian. Ini sih bukan hama ya, biasa Wereng dase ireng lah itu ya. kalau itu ya ndak saya karepe geblok namaning geblok akan maring anu karepe maring galangan Dari sawah. garangan sawah. Atau ya itu memang resiko lah, nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi jenengan optimis sekali ya dengan Optimis. adanya tanaman porang ini ya. Ya, saya berulang kali menyampaikan bahwa kalau petani cerdas, fa insya Allah harus menanam porang. Kenapa demikian? Karena nilai ekonomisnya satu sangat tinggi, yang kedua informasinya hanya 5 negara yang bisa tumbuh porang di dunia ini. Salah satunya di Indonesia gitu ya. Indonesia porang terbaik di dunia, dan kebutuhan porang informasinya yang saya dapatkan dari PT Ambiku Mojokerto itu kebutuhan porang di dunia 100% baru tercukupi 6%, masih ada kesempatan 94%. Berapa juta ton yang harus yang dibutuhkan di dunia ini. Itu informasi yang saya dapat. Maka kalau petani cerdas semestinya kita harus menanam porang. Karena apa? Karena porang itu ternyata hanya sekali tanam, sekali modal kita sudah berlipat-lipat tahun depan. Contohnya ini nih, kita nanam satu ini yang besar ini. Ini insya Allah itu akan keluar katak itu nanti totalitas bisa sampai 30 katak. Artinya ada 30 kelipatan. Ini kalau dari umbi nih, kalau dari katak yang ini biasanya menghasilkan katak dari 1 katak, biasanya menghasilkan sampai 5 katak. Artinya ada kelipatan 5 kali. Ketika kita nanam katak atau ketika kita nanam umbi yang besar, berarti ada insya Allah ada kelipatan sampai 30 kali. Ini kataknya ya, baru mencingis. Ada lagi yang ditanyakan monggo. Ini rencana ini setelah panen porang, kira-kira yang pertama yang akan Anda lakukan itu apa? Bersodakoh? Apa kawin lagi? Yang akan saya lakukan ketika nanti selesai berpanen menanam porang, yang pertama kita lakukan adalah syukur. Bentuk
syukur, implementasi dari syukur itu adalah taat pada Allah SWT, semakin taat bentuknya bisa dengan zakat, sedekah ataupun yang lainnya. Itu yang harus kita selesaikan pertama. Kemudian terkait dengan kawin lagi, fa insya Allah tidaklah, karena itu hubungannya dengan pengendalian nafsu. Ya. Jadi, kalau orang Islam yang betul-betul Islamnya kuat, insya Allah tidak guni Hawa nafsu. hawa nafsu atau istilahnya itu Detek piadek ngisor lah ya begitu ya. itu Ya. kurang begitu paham. Iya. Maaf saja ya. Iya. Yang intinya pada prinsipnya yang kita petani cerdas, kita bisa paham ini kuat iman. Amin. Insya Allah. Jadi begitu saudara. Dari sekedar 10 menit wawancara kita dengan Bapak Muslim, yang pakar porang udara yang mengaplikasikan tanaman porang itu di sawah atau biasa ditanami padi. Ini ternyata luar biasa ini ya, subur sekali. Jadi bukan hanya di dalam saja sebenarnya. Yang tadinya hanya 1 kintal bisa menghasilkan sekitar 1.400 kg kali 10.000. Itu cara saudara. Jadi mari kita tanam porang di kebun kita. Sekitar 6 bulan ini sudah panen gitu ya. Jadi luar biasa ini. Terima kasih orang Indonesia. Salam porang Indonesia, salam makmur negeri kita Indonesia Raya. Ciao.